Ini bibit bawang sisa kemarin, banyaknya kurang lebih 5-10 kilo. Masih ada sisa, belum sempat saya tanam. Tapi biarkanlah seperti ini, kita angin-anginkan, nanti kita tanamlah kalau ada waktu senggang. Nanti sore, besok atau lusa paling telat harus kita segera tanam. Rencananya saya tanam di sini sudah ada. Nah, masih terus diolah lahannya, hanya saja terkendala kesibukan. Karena kita bukan jutawan atau miliarder, ya halaman rumah petani ya gini-gini aja. Cabe, terong, buncis, nih buncis. Terong juga untuk skala masak rumahan. Cabe, nah rumputnya kita timbun supaya jadi pupuk. Nah, tapi bukan itu fokus pembahasan kita kali ini. Nah, Honda Tiger, wis. Nah, pagi ini kita kedatangan tamu dari beberapa perusahaan yang mau demplot. Nah, ini juga cabai, kita biarkan nanti kita tumbuh sendiri. Terong dari beberapa perusahaan pestisida. Nanti nama perusahaannya kita sebut di lapangan, mau demplot di budidaya bawang daun. Sekarang kita baru berangkat menuju lahan. Tapi sebelumnya saya ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan saya dan Anda semua ada dalam kesehatan, kelancaran dalam segala aktivitasnya apapun itu. Nah, kita berangkat menuju ke lahan. Tadi sudah ngobrol, ngopi di rumah. Sekedar bercengkrama lah. Kita ngobrol dulu. Menuju lokasi bawang daun yang akan kita semprot. Sambil kita awasi, cermati, dan kenali. Yuk, ikuti terus. Kapur pertanian. Nih pupuk kandang atau kohe ayam jenisnya postal. Nah, kita cek karena kita juga butuh, karena rencananya saya juga akan menanam kentang. Kita tinggal tamun di nahui mah iya nah iya huina eueuh sare. Nah, iya umurna 3 minggu. Pasnya pas pisan 3 minggu geus kieu noy macan. Tuh. Nanti kita buat janji di sini kita akan juga aplikasikan pestisida produk-produk perusahaan mereka. Nah, kita awasi dulu, cermati dulu. Kita buat kesepakatan dan janji. Kiri, oi, belok kiri. Nah, dan akhirnya sampai. Nah, ini bawang daun yang akan kita demplot. Tidak seberapa masalah lahan dan situasinya. Nah, justru ini bagus. Sebenarnya ini lahan tidak ideal untuk kita tanami. Nah, tapi bagus untuk menguji seberapa bagus daya tahan, efektivitas pestisida yang akan kita uji coba. Nah, ini mana? Enggak ngobat sama ku pagawe. Kalah kurulang kuriling. Nah, sebelumnya kita buat pembanding dulu. Kita menggunakan Mankoje biru punyanya Mio, insektisida. Hayang di video ku aing eta keur dibuligir. Hayang di video ku aing keur dibuligir sia. Nah, ini insektisidanya. Nah, begini-gini aja lah. Ini PPC-nya, ini perkat, ini maaf bensin. Nah, ini salah satu insektisida yang akan kita uji coba. Nah, cing ningali. Nah, bahan aktif abamectin
25,0 gram per liter air plus apidopiropen. Nah ini dari BASF sekelas apa namanya yang punya merek dagang Akrobat, Jampro, terus apalagi Kabriotop, Polycom dan lain sebagainya. Nah ini insektisidanya. Nah ini masih insektisida untuk penanganan ulat gerayak. Bahan aktif teuing nanahawan cenah teh. Tapi grup 3A dan 15. Nah, ini yang saya suka dari salah satu perusahaan BASF karena golongan dan cara kerja efektivitas si bahan aktif tersebut dicantumkan. Nah, ini nih. Nah, ini kondisi bawang daunnya. Nah, sebenarnya tidak ideal. Namun berhubung sekarang musim kemarau, kita paksakan, kita olah sedemikian rupa hasilnya seperti ini. Namun di sini terdapat hama batik. Nah, seperti ini. Ini adalah larva lalat semacam belatung kecil atau larva liromija yang masih berbentuk ulat kecil atau belatung. Hasil penusukan si lalat bertelur dan berkembang. Usianya baru 1 bulan lebih, sekitar 3-4 minggu. Nah, kalau tadi insektisidanya yang akan kita demplot. Nah, ini fungisidanya, fungisida kontak. Nah, ini beda perusahaan. Kalau tadi dari perusahaan BASF, sekarang PT Indagro. Nah, ini sering saya bahas mengenai pemakaian klorotanil. Nah, untuk kontaknya kita pakai ini. Nah, sedangkan untuk fungisida sistemiknya kita akan coba pakaikan sandingan dengan Kabriotop. Nah, terlihat sekilas perbedaan. Seperti yang saya katakan tadi. Aduh, kumaha ngomong. Nah, iya nyepengna deh. Nah, kalau di sini tertera grup 11 C3M1 itu kode atau cara kerja si bahan aktif piraksistrobin dan metiram ini. Sementara di sini tidak dicantumkan, mungkin ini karena kemasan lama. Nah, kalau untuk kemasan 2019, 2020, 2021 harus sudah ada keterangan seperti ini. Nah, ini fungisida sistemiknya. Ini fungisida kontaknya. Nah, di sini ada nih. Nah, jadi grup M05. Silahkan googling lah, cari. Nah, jadi buat kawan-kawan yang biasanya tanaman bawang daunnya kena busuk batang atau layu bakteri dan layu fusarium, bisa memakai golongan piraksistrobin ini. Adapun caranya dikecor. Nah, itu pestisida sebelumnya kita simpan. Kita cari atau pakai yang dikirim dari perusahaan terlebih dahulu. Kita uji coba dulu. Semacam demplot kecil-kecilan. Nah, kita buka. Ada lagi. Cing nempo. Kurang sandingkeun heula. Fungisida sistemik. Fungisida sistemik. Polycom enggak saya cukup Kabriotop punggul maneh teh tuh. Dasa bahan aktif. Apanan eta teh? Apaan eta teh penyempurnaanana? Penyempurnaan mah Kabriotop. Heeh. Jadi Kabriotop teh penyempurnaan dari Polycom. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bingung nyari fungisida Polycom, bisa mencari Kabriotop karena itu satu langkah di atasnya. Sok adonan ah. Sok makanya. Nah. Sulidat banyak. Sok aya hama batik nganalan daun inti nama. Jadi petani saya cuma punya syarat pertama,
ulat grayak atau lebih spesifiknya Spodoptora yang pertama, yang kedua hama batik itu atau larva belatung, yang ketiga pengen mempertebal daun dan batang. Nah, kita coba pakai salah satu produk BASF, salah satunya Cabriotop dengan dosis 3 sampai 5 sendok makan. Berarti saya salah teman-teman. Ternyata dosis yang tepat itu 6 sendok makan. Nah, kita kasih 6 sendok. Ini per 20 liter air atau 1 tangki. Nah, kalau biasanya saat teman saya tuh yang di sana yang kerja, biarkan teman-teman dari perusahaan obat. Nah, ini yang saya suka dari Cabriotop ini. Begitu masuk air langsung larut. Tapi masih perlu dikocek karena bentuknya WG atau water granule. Nah, kita pakai. Nah, ini kita pakai dengan dosis. Nah, iya nah. Berapa mili? 20 mili per 20. Jadi 1 mili 1 liter air lah intinya. Jadi kalau tangkinya, atau kalau lebih gampangnya mungkin 200 mili per 1 drum. Nah, jika dimix dengan bahan aktif lain bisa lebih irit. Nah, tapi larutannya masih SC. Nah, SC. Soluble liquid. DC. Tuh. Jadi fungisida Cabriotop masuk dan ini nih ditambah dengan itu tadi itu imunit. Kita coba untuk penanganan ulat grayaknya. Nanti kita akan pantau. Nah, kita akan pantau seberapa efektif. Kalau saya udah jangan ditanya kalau produk BASF. Ini hanya sebagai pembuktian sajalah. Ini juga salah satu cara saya bersilaturahmi dengan perusahaan obat pestisida. Nah, daripada yang tadi saya lebih suka yang ini nih, imunit. Kenapa? Karena dari larutan sudah jelas bentuknya SC, soluble liquid, putih seperti susu, di mana biasanya untuk larutan SC itu sudah lebih aman, sudah lebih sempurna biasanya, tapi yang namanya kan saya tidak tahu. Nah ini nih yang tidak boleh penting, yang tidak kalah penting, fungisida Jampro. Jampro itu dimetomop cair, tapi sudah 2 bahan aktif. Nah, Jampro larutannya juga sudah SC, sudah larutan putih berbentuk susu. Itu sangat aman. Sambil ngobrol kita biarkan 1, 2 sampai 5 menit supaya si adonan water granule tadi, DC tadi dan SC tadi larut sempurna dalam air. Nah, terakhir kita tambahkan sedikit perekat supaya lebih menyatukan antara WG, SC, WP dan lain sebagainya. Pokoknya lah. Nah, kita kasih 1 tutup saja, itu lebih dari kata cukup. Tuh kan di sini bungkusnya PPC tapi dalamnya perekat.
Ampun. Kamuflase. Kamuflase. Sabotase. Oke, sudah siap, kita masukkan adonan tersebut yang sudah kita adon ke dalam tangki lalu kita semprotkan. Nah, ini salah satu tanda tanaman kita kurang unsur hara. Nah, kuning bergaris. Nih, tinggal kita amati, kenali dan cermati unsur hara apa yang kurang. Apakah P dan K? Tapi kalau nitrogen jelas ini sudah tercukupi. Pertama dari air. Yang kedua dari teduhnya situasi. Nah, yang pasti ini kurang potasium dan kalium. Nah, mangan, zinc dan lain sebagainya. Nah, kita langsung semprotkan ke tanaman. Nah, biasanya kalau kita pandai dan jeli mengawasi, mengenali dan mencermati hasil pengaplikasian pestisida, apapun pestisidanya itu akan terlihat dalam 1 kali 24 jam. Biasanya nanti kita review beberapa hari ke depan lah. Ini bawang daun baru selesai dibersihkan dari gulma yang berserakan, tapi baru sebagian. Nah, rencananya habis ini kita akan lakukan pemberian pupuk NPK seimbang. Nah, tapi saya masih belum dapat NPK yang cocok, apakah subsidi dan non subsidi. Nah, kubisnya juga sekalian kita semprot. Tuh. Bagus, sehat. Nah, kita coba-coba dulu. Jangan takut untuk gagal, intinya lah. Oke lah, kurang lebihnya seperti itu. Jangan lupa like jika kalian suka video ini dan dislike jika tidak suka. Dan jika berkenan jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, saya mau lanjut ngobrol sama teman-teman dari perusahaan. Semoga selalu ada hal dan nilai positif dari setiap video yang saya upload. Saya mau lanjut bekerja. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video.